Sehat. Oke, jadi saya yakin anakku hari ini semangat, sehat, kuat dalam mengikuti proses aktivitas belajar. Jadi hari ini kami bersama dengan guru IPA akan melaksanakan tentang proyek mengenai pembelajaran IPA. Di proyek ini kita dituntut untuk menanam tanaman. Oke, sebelumnya itu saya mau bahas tentang tujuan dari proyek kita. Tujuan yang akan kita capai pada proyek ini yaitu mempelajari siklus hidup tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi kita dituntut untuk mempelajari bagaimana proses tumbuh-tumbuhan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan tersebut. Nah, itu yang kalian nanti lakukan pada saat meneliti atau mengamati setiap pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi kalian perhatikan, bagaimana pertumbuhannya setiap hari pada tanaman tersebut. Setelah itu faktor apa saja yang mempengaruhi? Apa faktornya itu? Misalnya hama, hama apa yang bisa menyerang tanaman tersebut? Kalian tulis, kalian amati, kalian tulis. Jangan hanya dipelihara saja, jangan disiram setiap hari, diberi pupuk setiap hari, tapi diamati bagaimana proses tanaman itu bisa tumbuh. Nah, itu tujuan dari proyek yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Ya, langkah-langkah pada saat melakukan proyek ini yaitu langkah kerjanya yang pertama itu kita membawa tanaman. Oke. Kemarin waktu kemarin karena saya bincang-bincang sama teman-temanmu, karena salah satu teman kalian tidak hadir yaitu Pagi. Saya suruh untuk memilih tanaman apa yang mau ditanam. Oke, kemarin ada 2 tanaman yang sudah ditentukan, yaitu tanaman daun sup atau seledri dengan daun bawang prei. Daun bawang prei. Jadi itu yang akan kita tanam. Jadi masing-masing harus bawa tanaman. Ada 2 tanaman tetap, karena kemarin 2 pilihan. Atau Pagi mau tanam apa? Sama 2 temannya kemarin, daun bawang prei sama prinsip atau seledri. Nah, itu sekali. Tetap kita tanam 2 ini, karena sesuai dengan sesuai yang kalian tentukan. Bukan kalian tentukan tanaman, tapi kalian sendiri yang menentukan tanaman. Oke, jadi nanti kami kerjasama dengan Ibu Guru IPA. Jadi prosesnya nanti dikerja dengan betul. Tetap nanti kami juga bagi kelompok. Biarpun kita 5 orang, tetap saya akan bagi kelompok menjadi 2 orang. Karena di situ kami akan nilai kalian mulai dari awal sampai akhir. Kenapa kita lakukan proyek ini? Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah kita belajar, tapi di luar pun kita belajar. Itu adalah tujuan utama dalam kegiatan. Cara yang kedua yaitu ini yang cara kedua, mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari dan mencatat di buku catatan. Oke. Setelah kita tanam, kita amati pertumbuhannya. Nanti saya 5 hari atau 1 minggu itu diamati. Oke, 1 minggu katanya. Jadi lebih bagus kalau 1 minggu kita amati. Nanti kami buatkan semacam lembar pengamatan. Kalian amati, tanya berapa
tinggi tanaman setelah awal tanaman yang kita tanam. Yang kedua, sudah berapa daunnya? Contohnya seperti begitu. Atau hama apa yang terdapat di faktor apa saja yang merusak tanaman tersebut. Misalnya kupu-kupu sudah ada terdapat kupu-kupu di daun. Kalian tulis juga, karena itu adalah salah satu penilaian kami bahwa betul-betul meneliti atau mengamati proses tumbuh tanaman Oke, ini cara yang kedua. Setelah kita tanam, kita amati. Oke, cara yang ketiga yaitu kita catat faktor-faktor seperti intensitas cahayanya, intensitas cahayanya. Kalau apakah kena sinar matahari, kalau jam berapa biasanya sudah ditetik matahari, itu dicatat semua. Diperhatikan semua itu. Oke, setelah itu beri air. Air misalnya, kalau misalnya kan setiap minggu kita melakukan pengamatan, usahakan juga setiap hari disiram. Jangan sampai pengamatan tidak disiram. Usahakan juga disiram setiap hari, supaya tanaman itu tidaklah layu atau mati. Seperti manusia, kalau manusia tidak makan dan minum pasti mati. Begitu pun juga tanaman, kalau tanaman tidak disiram pasti akan layu dan mati. Itu disiram, diberi pupuk. Mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu tadi, mempengaruhi. Kita juga catat yang mempengaruhi tanaman tersebut. Oke, setelah kita menyelesaikan, misalnya 2 bulan atau 3 bulan ke depan tanaman yang kita sudah tanam sudah berhasil, usahakan kita presentasikan. Kita presentasikan apa yang kita sudah amati selama mulai dari tanam sampai ada hasil. Kita presentasikan semuanya itu. Dan kalau perlu setiap minggu misalnya ibu masuk, kalian presentasikan ke depan. Ini hasil pengamatan saya setelah tadi waktu saya amati di lapangan, ini yang saya temukan. Kalian presentasikan, misalnya sudah selesai mengamati di luar di kebun kita, masuk di kelas, kalian presentasikan. Jangan ragu, jangan takut bicara, jangan bilang, Pak Guru saya malu-malu. Kenapa malu-malu? Semua juga cantik. Jangan takut, bicara saja sama ibu. Kalau misalnya saya tidak datang, kan ada ibu. Kami kerjasama dengan ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin ini sedikit ulasan tentang apa yang akan kita lakukan hari ini. Mungkin ada tambahan dari guru, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini yang ibu mau tambahkan di sini. Jadi sebelum kemarin sudah diberikan tugas untuk membawa alat bahannya. Oke, nanti kita akan ke lapangan untuk mengerjakan proyek kita hari ini. Nah, sebelum itu nanti Ibu akan kasihkan semacam lembar pengamatan untuk kalian gunakan dalam mengamati tanaman tersebut mulai dari hari pertama, minggu pertama sampai pada masa panen. Nah, di situ kalian akan mengamati pertumbuhannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seperti intensitas cahaya, kemudian pupuknya. Nah, dimengerti semua? Oke. Tadi sudah jelaskan Ibu, tinggal hari ini kita bagi kelompoknya dulu. Jadi saya tidak
saya mau si A, saya mau sama si B. Nah, nanti kami buat sama ibu lembar di depan, ada tulisan kelompoknya misalnya 1, 2. Kalau siapa yang cabut 1 berarti sama dengan kelompok 1. Yang cabut dengan kelompok 2 berarti sama dengan kelompok 2. Sesuai dengan pilihan yang setelah dilihat kerjakan ke temannya supaya temannya bisa lihat. Oh, misalnya saya di kelompok 1, kalian juga lihat yang kalian cabut. Oh, saya sama Delon. Oh, saya sama Aldi. Nanti kami buat di depan kelompoknya. Oke, nanti Ipas buat catatan di cabutan di depan. Kalian satu-satu ke depan cabut siapa yang kena kelompok misalnya kelompok 1 berarti sama dengan kelompok 1. Siapa yang cabut kelompok 2 berarti sama dengan kelompok 2. Karena di sini saya bagi 2 kelompok. Jadi nanti kalau sudah dapat kelompoknya masing-masing, jadi tidak ada lagi bilang saya sama si A, karena itu hasil pilihan kalian sendiri. Nah, setelah itu kita cabut kelompoknya, kita ke lapangan bekerja. Di dalam boleh. Nah, Saya dari kawan untuk MBA. Nanti apa? Iya, udah aku. Yuk, ini lah. Ini dari jalan apa aja nggak mesti kok. Iya, kalau nanti mau aku ini. Pak Guru kan 5 orang lagi. Ada mudah-mudahan aku sedang Bluetooth mode. nanti satu-satu ke depan cabut. Nah, dengan anak saya. setelah itu perlihatkan ke temannya bahwa saya kelompok, bukan kelompoknya. Nah, Kamu di bagian sini ya. Sini ya. Mau sampai tinggal. mulai dari Delon. ada ke depan. Langsung ambil 1. Itu saja dulu. Dan untuk temannya. Berapa Delong? 1, kasih lihat temannya. 1, Delong kelompok 1. Ibu Delong. Akan ke temannya Mikael. Mikael kelompok 2. Gabriel kelompok 1. Berarti sama dengan Delong. Rasni kelompok 1. Berarti Padi kelompok 2. Jadi gabung dengan kelompoknya masing-masing. Berarti Mikhail sama Paldi kelompok 1, Delong, Gabriel dan Lasni. Sekarang ke lapangan. Oke, mulai. Di situ punya potnya. Dia kali gua. Nama level. Ini
Siap. Mesa 2. Siap. 5. 7. Pada yang pendek dulu lah. Pada Jangan dipegang. Ke kelasnya kelas.